Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang-orang, itu jumpa lagi. acara aja Bang Haris. Orang-orang yang menonton acara ini, hari ini kita mau pansos dengan mengundang salah satu orang paling dicari di Republik ini. Masih terlapor ya Bang? Mungkin calon TSK nih. TSK, oh calon TSK, waduh. Sedih ya. Bang, sebelum sampai ke topik kita, Iya. ngangkat kerah itu tahu Eric Cantona nggak? Iya. Baru gua mau Suka. bilang kayak begitu. Iya. Iya. The King. The King. Eric Cantona pernah nendang orang dengan Di gaya Kungfu. kungfunya, ya. Ketika lawan Crystal Palace. Ya. Tapi nggak, paling hukumannya beberapa Sanksi pertandingan. sosial. Sanksi sosial, bukan pertandingan ya. Iya, nggak boleh bertanding setahun. Lalu sanksi sosial. Karena konteksnya waktu itu dia jadi korban rasisme. Oke. Jadi Orang Prancis. bukan, bukan dia jadi korban. Jadi waktu itu dia dengar si penonton itu bikin satu teriakan yang abusif ya. Kepada teman setim. Kalau nggak salah ke Paul Ince waktu itu, Oke. yang kulit hitam. Langsung Dia ditendang. marah, terus dia tendang. Dia lihat tuh orang ditendang Esa kapten ya. sebagai Dia- kapten. Emang unik Eric Cantona ini. Nah. Dia nggak mau hadir di Piala Dunia Qatar nih besok. Kenapa? Karena Karena ada banyak- korban HAM itu ya. Iya, banyak slavery Pekerja terutama dari Bangladesh. dari yang- Bangladesh. Ada terus dia declare bahwa dia nggak mau nonton pertandingan Piala Dunia. Jadi abang sering begini lah, The King itu. Sebenarnya bukan cuma ngikutin dia, tapi juga sebenarnya kerahnya kalau dilipat biasa agak cupu. Cuman itu ya. Iya, jadi dinaikin terus kita cari justifikasinya. Oke, ada The King itu ya. Terus gue baru ingat, oh ya, Eric Cantona melakukan ini, jadi it's okay. Dan abang kan juga quote and quote menendang Kagak. penyelenggara negara quote and quote. Oh iya iya. Penyelenggara negara yang bermasalah. Cuman kan beda ya, menendang penyelenggara negara, mengkritiknya. Iya. Lalu kenapa kemudian ada pelaporan pencemaran nama baik? Tercemar nggak nama baiknya selama peristiwa ini sampai sekarang, Bang? Pelapor atau kita? Pelapor dong, kan dituduh melakukan pencemaran nama baik. Iya. Kalau tidak ada bukti namanya tercemar kan berarti nggak masalah dong kan ya? Pertama, pencemaran nama baik itu dia basisnya harus individual atau terkait dengan privasinya. Nah, kita itu saya Fatia yang dilaporkan itu tidak pernah atau tidak punya interest dan tidak pernah faktualnya juga enggak atau nggak minat juga ngomongin soal personalnya. Nah, yang kita bicarakan hal yang menjadi penyebab kita dilaporkan itu soal posisi publiknya sebagai pejabat publik dan juga sebagai pebisnis atau dalam entitas bisnis itu. Jadi kita nggak ke sana. Jadi sebetulnya tidak ada yang tercemar nama baiknya. Kalau orang suka bilang begini. Kalau sudah tercemar, maka tidak ada nama baik. Jadi begitu kita menyebutkan hal yang tercemar, maka tidak ada lagi dalil pencemaran nama baik. Nah, suka orang bilang begitu dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Nah, dalam kasus yang kemarin itu dipublikasi oleh teman-teman 9 organisasi, itu terkait dengan orang-orang yang ada di jabatan publik, tapi juga ada di dalam entitas praktek bisnis. Bisnis itu kan sebetulnya konsepnya privat, tetapi praktek bisnis yang juga mengambil atau berada di hajat hidup atau terkait dengan hajat hidup orang banyak, maka itu juga jadi kepentingan publik untuk tahu. Makanya dalam 20 tahun, 30 tahun terakhir ini
perkembangan isu soal bagaimana sektor bisnis juga harus didemokratisasikan, atau kalau bahasanya udah Konstitusi. adalah dikonstitusionalisasikan, atau sadar soal HAM, sadar soal akuntabilitas publik, itu udah makin lumrah hari ini, udah makin lumrah. Nah, jadi apa yang ditulis oleh teman-teman di 9 organisasi, terus yang kemudian saya diskusikan dengan Fathia, itu adalah hal yang umum dan harusnya memang menjadi pengetahuan umum atau harusnya publik tahu. Nah, di sana Bang, kesamaan Abang dengan Eric The King Cantona. kan, Cantona itu. Kalau ada pemain yang berkelahi dengan penonton banyak Bang. Tapi karena The King yang nendang, beda ceritanya. Beda. Karena ini Haris Azhar yang ngomong soal The Lord, kan banyak juga orang ngomong The Lord, ada bisnisnya. Udah lama. Tapi karena yang nendang Haris Azhar jadi agak sensitif beliau. Iya. Sebab ya kasarnya fans Haris Azhar kan banyak berserak di muka bumi orang-orang ini ya. Tapi sebenarnya sampai ke Mars juga. Oh nggak bisa, kalau di Mars itu yang terkenal orang Padang. Kenapa begitu? Karena di sebelah foto-foto Mars itu ada warung Padang biasanya. Ada ya? Karena dimanapun ada warung Padang, Iya. termasuk di Mars. Itu Berarti katanya. sebetulnya yang lagi nungguin tiket murahnya Elon Musk ke Mars atau ke bulan itu orang Padang. Untuk mendirikan Iya. perusahaan ya. Ya. Mau ekspansi bisnis kan? Iya. Memang itu rencana kami menguasai dunia. Iya. Ya. Padang itu kan sebenarnya singkatan dari pandai berdagang. Pandai mengalihkan isu dari Eric Iya. Cantona, Haris Azhar menjadi cerita Padang. Oh iya. Jadi gimana tuh soal tadi? Jadi apakah jangan karena seorang Haris Azhar yang mengkritik jadi lalu membuat Pak Luhut katakanlah ya tersinggung nih, jangan-jangan orang tahu semua nih bisnis saya di belakang layar ini gara-gara Pak Haris Azhar. Saya kalau soal itu mesti tanya ke Pak Luhutnya ya. Pak Luhutnya lah. Apakah dia seperti itu? Pak Luhut, Ya, apakah Bapak seperti yang saya duga dan Pak Haris? tolong kirim videonya. Nah, kalau itu saya nggak tahu apakah dia seperti itu karena ngelihat saya yang bicaranya. Gitu. Tapi ya buat saya sebetulnya orang yang nggak ada masalah sama Luhut ya sebelumnya. Saya juga Pak. Gitu. Jadi artinya, tapi saya merasa bahwa dan saya meyakini bahwa yang disebutkan oleh teman-teman di laporan tersebut, toh juga nggak cuma dia kok, ada banyak. Iya. Gitu. Tapi ini Kenapa? masalah Papua, masalah conflict of interest kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya punya prinsip ya siapapun, meskipun saya kenal ya saya harus lakukan apa yang dalam kapasitas saya. Gitu. Jadi ya sebetulnya ini halnya sebenarnya biasa, simple. Kalau saya dilaporkan tuh saya udah prediksi dari lama. Ini pasti cukup bikin ramai. Dan saya pasti diserang dari sisi hukum, potensi itu ada. Tapi kalau sebetulnya mau diselesaikan secara baik-baik dari pihaknya Pak Luhut gitu ya, ada caranya, ada mekanismenya juga yang nggak harus begitu, tapi bisa. Nah, tinggal duduk bersama menjelaskan, dia bilang enggak. Nah, tapi kalau balik ke pertanyaan, udah tadi itu bilang bahwa ini mencemarkan nama baik dan lain-lain, itu kan yang dialamatkan ke saya, ke Fathia. Tapi menurut saya ini saya nggak bicara soal Person ya. person nggak. Ada hal yang menarik, kan ini masih proses mediasi atau udah selesai? Udah lewat nih, udah Udah lewat. penyidikan. Ya. Berarti telat dong saya mau kasih saran. Telat, tunggu kasus berikut aja. Jadi kalau ada kasus Bang Haris dan Pak Luhut, saya mau kasih saran ke Bang Haris, bukan ke Pak Luhutnya. Iya. Bawa Undang-Undang 2899, Iya. minta Pak Luhut baca Iya, itu bahwa kita publik ini boleh memberikan masukan Betul. dan saran. Jadi tidak boleh juga lapor dan marah begitu ke. Betul. Tapi karena tidak pernah bertemu ya Bang, gimana kasih masukan ya?
Kasih ke Kan di mediasi nggak pernah datang kan, dia lawyernya aja ya. dia waktu mediasi 2 kali nggak datang. Hmm. Saya 1 kali, yang ketiga saya nggak datang dan Fatia. Kalau yang 2 kali pertama tuh lucu juga, begitu tuh juga lucu. 2 kali dia pihak pelapor tidak datang, masih dilakukan pemanggilan yang ketiga. Terus saya nggak datang, langsung polisi naikkan jadi penyidikan. Nah, pertanyaan saya, waktu 2 kali pelapor tidak datang, kok tidak di-drop laporannya? Iya. Kalau di Nah, itu menunjukkan bahwa polisi punya pertanyaan besar. Berpihakkah polisi? Nah, ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Mohon jangan tersinggung. tapi kalau polisi tetap mau mempidanakan ini bisa. Bisa. Kalau di Petun kan begitu. Kalau pelapor atau pemohon tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir, langsung drop itu. Karena dianggap tidak serius. Tidak serius. Betul. Jadi tolonglah tidak berpihak ya. Nah, Abang merasakan enggak tensi saat ini betapa mudahnya penyelenggara negara tersinggung, main lapor, main eksekusi dan segala macam. Itu kenapa terjadi begitu ya? Apakah memang karena penyelenggara negara betul-betul sudah berbisnis, jadi entitas bisnisnya perlu dilindungi atau seperti apa? Kenapa mudah sekali tersinggung? Ini kan kalau begini-begini tersinggung ini kan agak mirip Orde Baru gitu ya. Kalau di reformasi kan harusnya ya silakan Pak Haris mau ngomong apa, saya punya kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan ke publik. Kalau soal laporan ke polisi nih ya, lapor melapor gitu ya, atau pemidanaan gitu, kalau yang melaporkan itu pejabat negara terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar dari kelompoknya, itu cepat. Kalau yang melaporkan adalah kelompok-kelompok bisnis tertentu, mempidanakan orang, itu juga cepat. Gitu. Nah, itu dalam soal cara pemidanaannya. Jadi memang dari situ kelihatan betul ada double standard. Saya kan juga kerja praktek hukum. Kita juga suka melaporkan orang gitu yang kita anggap melakukan praktek tindak pidana. Atau banyak temen gitu ya. Atau yang suka rame di sosial media, no viral no justice. Akhirnya pilihannya memviralkan supaya dapat perhatian dari polisi. Nah, kenapa kejadian seperti itu? Karena kalau orang biasa, bukan orang dari kekuasaan, bawa pelaporan atau melakukan pelaporan ke polisi, lama prosesnya. Atau bahkan nggak jalan. Misalnya contoh dalam berdekatan dengan saya dipidana dilaporkan, ada laporan juga kepada pelapor di kasus saya dalam soal dugaan PCR. Iya. Perkembangannya seperti apa? Diam dan tidak bergerak ya? Diam dan tidak bergerak, tidak bergeming, nggak bergeming ya. Nah, jadi ada situasi-situasi seperti itu. Memang ada double standard lah di situ. Nah, saya khawatir juga respon terhadap pelaporan yang cepat diprioritaskan gitu ya. Itu juga mungkin dapat barter promosi-promosi. Itu. Tapi sejak lama, Om Ferry, saya mau cerita dari beberapa tahun lalu saya pernah bikin pemetaan. Jadi kasus itu di polisi itu bisa jalan kalau ada 3. Kalau ada 3 hal. 3 hal. Satu, kalau misalnya pelapornya itu punya political leverage. Atau ke power leverage. Ya, kalau dia sosok politisi atau bisa mempengaruhi politik, jalan tuh barang. Jalan. Oke. Contoh kasus bang. Bahkan sebenarnya orang kayak Fadlizon aja pernah menikmati. Oh, begitu. Waktu membebaskan tukang sate yang bikin itu. Nah, jadi sebenarnya bukan lihat membebaskan apa, tapi ada faktor itu. Ada respon lah terhadap si pelapor. Yang kedua, bisa jalan kalau misalnya punya pemahaman kelas menengah yang punya punya informasi
atau punya kecukupan uang. Uang itu bisa dipakai untuk minta tolong bantuan hukum, lawyer untuk dampingi supaya laporannya jalan, atau dalam beberapa kasus ya bayar ke pejabat penegak atau aparat penegak hukumnya supaya bergerak ya. Supaya bergerak. Saya tahu lah itu ada beberapa kasus kasusnya banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Dan sudah jadi rahasia umum lah. Jadi rahasia umum. Nah, yang ketiga itu bukan orang yang berkuasa berjabat, nggak punya informasi, ya kan, nggak punya kekuatan ekonomi, ya udah bisa cuman sampai di meja laporan paling jauh, diterima laporannya, diproses belum tentu. Nah ini tiga kelompok masyarakat yang kalau bikin laporan ke polisi itu atau mengupayakan hal di polisi itu. Nah polisi selain tiga hal ini ada lagi faktor lain yang menyebabkan polisi itu bekerja, iya kan? Ada perintah dari atasannya, lalu rame di media atau di sosial media sekarang. Yang ketiga ya ada yang minta uang juga. Gitu. Saya sendiri pernah ngalamin dimintain uang. Oh, nggak kenal polisinya ya? Saya kenal sih, cuman ya kayaknya orang kaya nih gitu. Atau kolega-kolega kantor saya yang berurusan dimintain. Nah, kayak begitu. Jadi kalau melihat faktanya bahwa ini harus jalan tanpa rame di media atau sosial media, nggak ada perintah dari atasan, tidak dibayar, saya nggak ketemu kasus itu. Yang kemudian jalan ya. Insya Allah ada ya, saya yakin ada, karena saya yakin juga banyak polisi baik. Adalah beberapa saya pernah dapat cerita polisi yang dapat kasus jalan, tapi ya dia juga cerita di saat bersamaan bahwa diminta untuk dihentikan oleh si ini, diganggu, gitu-gitu ada. Jadi ya dinamikanya di Indonesia masih seperti itu. Apa yang kemudian harus dilakukan untuk mengubah tabiat aparat, proses penegakan hukum? Ini kan peristiwa yang orang sudah rasakan, orang sudah pertanyakan. Ini mulai terasa kesannya gelisah ya. Agak serius, padahal saya maunya santai. Berat masalah hukum di tanah. Kita kan sebenarnya kerja reformasi kepolisian udah lama ya, udah 15 tahunan lah ya. Terutama semenjak reformasi 98 itu muncul juga salah satu subsektornya itu reformasi sektor keamanan. Salah satunya ya bagaimana mereformasi kepolisian. Saya pakai cerita aja lah. Ya. Di Georgia, di Eropa Timur. Dekat ya? Negara yang dianggap kualitas demokrasinya baik ya? Georgia ya? Enggak ya? Eropa itu kan Georgia lumayan lah. Lumayan, oke. Pecahan Soviet. Oh, berarti agak buruk ya? Pernah sekali waktu di zaman presidennya Saakashvili, presiden muda, belum 40 udah jadi presiden. Ini mungkin karena dia anak muda ya. Iya. Namanya juga unik, Saakashvili ya. Iya. Desa yang sarkas. Tapi di Georgia itu semua pakai gitu tuh Pak, banyak il-ilnya, lilinya, Saakashvili, Saakashvili. Nah, dia dulu pernah istilahnya nih ya, membubarkan kepolisian. Satu departemen. Iya, dibubarkan. Nah, berani banget. Tapi tugas kepolisian tetap ada. Oke. Jadi tugas keamanan diambil alih oleh militer. Tugas administrasi keadilannya diambil alih oleh Kementerian Kehakiman, Kumham lah kalau di sini sekarang. Iya. Diambil. Nah, sementara itu ketika dibubarkan, dilakukan penataan sistem dan perekrutan ulang. Jadi orangnya diperbaiki, personilnya, SDM-nya, lalu sistemnya disusun ulang. Gitu. Yang menarik apa?
Ini di Georgia, Iya, di iya. Georgia nih, Iya, yang iya. menarik nih. Menariknya. Begitu kebijakan itu dilakukan, ketika polisi dibubarkan, angka kejahatan justru menurun. Ini di Georgia. Jujur, kalau di sini Georgia. mungkin. Kenapa? Kalau di sini apa yang terjadi kira-kira? Mudah-mudahan juga Menurun, begitu. Maksudnya mudah-mudahan bisa dilakukan penataan ulang. Itu tidak berarti asumsinya bagian dari kejahatan adalah yang dibubarkan. Ada Di Georgia maksudnya. di Georgia itu saya baca beberapa kesimpulan dari orang-orang yang nulis cerita itu. Mereka mengatakan bahwa di Georgia itu kejahatan sebelum Saakashvili melakukan reformasi kepolisian, memang kejahatan itu ditopang oleh si polisi-polisi di lapangan dan pejabat-pejabatnya. Wow. Gitu. Nah, salah satu bentuknya apa? Penataan ulangnya itu. Yang dibilang penataan ulang itu nggak cuma sistem yang non material, tetapi juga infrastruktur, alat kerja. Jadi alat kerja, manusia yang mengerjakan alat itu, dan juga tata kelola hukum dan administrasi. Salah satunya waktu itu adalah diputuskan semua kantor polisi harus transparan. Jadi orang bisa lihat ya. Iya. Dan semenjak saat itu orang pulang malam, perempuan pulang malam aman. Itu agak sama mirip dengan cerita polisi, kader saya perempuan anti korupsi. Dia membuat kantornya, polsek waktu itu, Iya. bebas dari pungli dan segala macam, adalah membuat meja tanpa laci. Meja tanpa laci. Tanpa laci. Berarti uangnya semua Uangnya susah disembunyikan. Itu strateginya agar kalau ada yang main amplop, dia akan ketahuan sama orang banyak karena kelihatan sama polisi yang lain. Jatah gua mana? Gitu ya. Iya. Kalau cek, Nah itu yang nggak berat. Kayak di polsek itu belum tahu menerima cek ya. Iya. Tapi itu gagasan yang menarik bahwa publik bisa tahu dan dibatasi upaya korupsi. tapi yang saya tangkap dari ketika Saakashvili itu melakukan itu adalah kejenuhan. Ada momentum waktu itu kalau nggak salah peristiwanya gara-gara ada perempuan diperkosa kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi ada kemarahan publik lah ya. Ada kemarahan publik, lalu secara global itu juga ada reformasi di Eropa Timur. Oke. Post Soviet itu atau post komunis itu mereka melakukan penataan. Momentum itu ada. Jadi lalu juga secara global dan komparatif saling belajar. Waktu itu ngambil konsep juga dari konsep lustration. Di beberapa negara Eropa Timur itu dilakukan lustration kan. Lustration itu pemecatan massal, lalu yang mau tetap bekerja harus membuktikan kapasitasnya dan kejernihannya di masa lalu seperti apa, terus cocok atau enggak dengan konsep ke depan. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi momentumnya ada, knowledge-nya ada, dukungan internasional juga ada. Karena Georgia juga nggak mungkin sendirian kan, dia baru lepas dari Soviet. Nah dari dalam pemerintahan juga ada dukungan itu, dan ternyata memang terbukti pasca reformasi kepolisian di Georgia itu dukungan internasional itu datang karena keamanan dan penegakan hukum dia faktor penting juga dalam industrialisasi, pembangunan, menjaga keutuhan bangsanya kayak gitu-gitu. Berarti reformasi ini berkaitan dengan situasi juga penting. Berkaitan dengan pembuat kebijakan juga. Iya. Pembuat kebijakan kita kira-kira mau atau mampu kalau ngebandingin Saakashvili dengan Jokowi misalnya? Kayaknya berat ya. Ya. Atau Pak Jokowi belum pernah baca soal Saakashvili ini? Saya yakin dia udah baca. Udah baca, saya juga yakin karena beliau suka membaca. Anda jangan merendahin Enggak, Jokowi. saya yakin. Jokowi itu luar biasa. Saya yakin juga. Pak Jokowi itu sosok yang suka membaca. Ya. Cuman kan jumlah halamannya kan bisa berbeda-beda. Dan apa yang dibaca itu kan beda-beda. Kita nggak tahu. Tapi Pak Jokowi suka membaca. Kita kan nggak pernah tracking bareng sama dia. Terutama membaca situasi. Nah, jadi kalau dibawa cerita Georgia tadi itu ke Indonesia,
ada sejumlah hal yang kayaknya beda alam ya. Hari ini di awal-awal periode pertama ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi di periode pertamanya Pak Jokowi itu kan disetting supaya semua kebijakan itu berpostulat ya, berpusat pada kebijakan presiden, kebijakan politik itu. Kan kita pernah dengar dulu reformasi kebijakan bidang hukum gitu. Nah, ternyata hukum tidak digunakan untuk memperbaiki atau hukumnya diperbaiki, tapi hukum dipakai untuk membenarkan rencana bisnis. Jadi ujung-ujungnya ini kebijakan bidang ekonomi juga, bidang bisnis juga. Nah, padahal dalam struktur atau dalam gambar hukum itu kan ada institusi, di dalamnya ada orang, ada alat kerja, tetapi juga ada aturan mainnya. Konsep rule of law kan seperti itu. Nah, mestinya itu yang diperbaiki. Penjelasanmu ini Bang jadi masuk akal dengan tindakan dan kebijakan pemerintah belakangan ya. Misalnya ada perintah presiden, kepolisian yang tidak mendukung pelaksanaan cipta kerja maka bisa diganti gitu ya. Mendagri keluarkan instruksi Mendagri, kepala daerah yang tidak menjalankan undang-undang cipta kerja akan dipermasalahkan. Bahkan waktu ngebahas undang-undang omnibus, keluarkan surat telegram dari Kapolri waktu itu Pak Idam Aziz untuk mengamankan orang-orang yang mengkritik omnibus. Jadi semua di polisi kehilangan saya memilih katanya independensi sebagai bagian dari alat negara dalam penegakan hukum. Apa penyebabnya sama dengan partai politik yang tidak berpihak dengan publik? Partai politik kan kita bisa memilih, tapi karena yang memberhentikannya ketua partai, orang politik, jadi akhirnya berpihak kepada yang bisa memberhentikan. Nah, polisi kita kan begitu juga. Kalau kita nggak bisa memilih dan bahkan memberhentikannya. Kalau di beberapa negara kan bisa memberhentikan polisi rakyat ini. Betul, kayak kasus Black Lives Matter. Ya. Publik itu punya akses untuk menentukan pajak lokal dipakai untuk apa. Dulu mereka support untuk pembiayaan kepolisian untuk keamanan. Kasus Black Lives Matter beberapa tahun lalu itu salah satu hasilnya publik adalah setuju untuk tidak mengalokasikan uang secara signifikan kepada kepolisian. Akhirnya polisi nggak bisa kerja. Nah, persoalannya di Indonesia secara legal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri, polisi itu Kapolri langsung di bawah presiden. Dan dari Kapolri untuk ke sejumlah jabatan-jabatan tertentu di bawah Kapolri juga butuh persetujuan presiden. Ada regulasinya. Jadi memang kepolisian dia pertama sangat dikontrol oleh istana. Pertanyaannya kemudian, istana ini agendanya apa? Bahasa gampangnya, isi kepalanya apa? Kalau dia punya satu kebijakan strategis dan mesin pelaksanaan yang baik, maka polisi akan ikut baik. Tapi sekali lagi ini tidak menunjukkan independensi ya dari sisi struktur ketatanegaraan yang baik. Independensinya enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya istananya dikelilingi oleh kepentingan-kepentingan politik dan bisnis, maka otomatis polisi jadi pengawal secara itu. struktur polisi harus mengamankan presiden untuk positioningnya presiden dalam hal positioningnya presiden dalam kepentingan politik dan bisnis tadi. Nah, itu strukturnya. Jadi yang bilang bukan saya, yang bilang Undang-Undang Nomor 2. Langsung di bawahnya presiden. Gitu.
Jadi abang termasuk setuju ya rencana Gubernur Lemhanas kemarin harus ada reformasi kepolisian ya? Ya, dari dulu saya setuju. Nggak, maksudku sekarang. Sekarang nggak setuju. Kenapa? Energinya nggak ada. Nggak ada suasana Syaratnya untuk nggak merubah itu ya? Syaratnya nggak ada. Presiden tidak mendukung. Saya ada tahu, saya kepentingan- paham lah maksudnya Pak Riko ya. Pak apa namanya? Saya lupa. Pak Gubernur Lemhanas itu Iya. kan? Bukan Gubernur Lemhanas, itu Kalemdikpol Pak Riko. Kalau Gubernur Lemhanas itu Agus Wijoyo. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ya, apakah kenapa tidak mau sekarang? Karena tidak ada suasana. Syaratnya nggak cukup. Apa syarat itu, Pak? Harus dari presiden. Presiden sedang butuh polisi yang mengawal bisnisnya ya. Presiden lagi fokus untuk memperbanyak investasi. Kan itu. Investasi sama peresmian ya. Kalau saya lihat agendanya di berita tuh hari Peresmian ini tol. banyak peresmian, datang ke acara seminar digital, peresmian tol, Motor GP. Dia kan juga lagi nungguin patungnya jadi tuh. Di mana patungnya, Pak? Kalau mau dibikin patung naik motor di Oh, enggak seriusan ini? di Mandalika. Mandalika. Iya, Yang pakai baju G20 itu. pakai helm itu, pakai naik motor. Bener lagi. Kalau pakai Nama helm. Duarte itu yang bikin patung. Nah itu, nah jadi menurut saya pucuk kalau dari Kapolri ya kita dengar lah bagaimana Keinginannya. ada faksi-faksi di dalam Polri itu sendiri kan. Justru ini kan yang harus diperbaiki. Nah jadi harus ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari Kapolri dan Polri. Yang ingin melakukan perubahan. Jadi dari satu sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu menarik kalau si presidennya punya agenda reformasi kepolisian. Nah, karena undang-undang itu kan dibuat di awal-awal reformasi konstitusi itu betul. kan. Ya, tapi waktu itu juga perdebatannya panjang. Panjang gitu ya. Itu kan turunan dari semangat 5 amanat reformasi. Bubarkan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI kemudian diikuti dengan TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 soal pemisahan TNI dan Polri. Ya. Lalu diturunkan lagi lewat Undang-Undang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 3 soal pertahanan negara. Nah, yang nomor 2 soal Kapolri. Nah, dari situ juga ada turunan-turunannya lagi. Nah, beberapa kali semenjak waktu itu ada banyak agenda. Saya sendiri pernah masuk jadi anggota tim reformasi birokrasi Polri. Buku panduannya segini. Alhamdulillah nggak jalan. Nggak jalan. Berarti abang termasuk figur yang pernah gagal mendorong reformasi kepolisian. Waktu itu agendanya dipimpin langsung sama Wakapolri di zaman itu. Bahkan itu gagal. Ya nggak jalan. Kalau turunannya cuma jadi panduan, aturan, SOP itu ada. Iya. Tetapi soal bagaimana merubah pelayanan, itu nggak ada. Itu harus betul-betul dilihat hariannya ya. Dilihat hariannya. Nggak Merubah bisa dilihat culture-nya, buku. Ya, culture betul. of service-nya, dan culture of treatment-nya. Kalau mengubah kepolisian menjadi tidak hanya di bawah presiden, tetapi juga punya Kementerian. relasi di kepala daerah, salah satunya di kementerian, itu masuk akal atau tidak? Di negara Jadi, yang seluas ini ya, Mirip-mirip federalisme lah. iya, kalau di negara seluas ini sebetulnya ya memang dia harus punya akseptabilitas, kapasitas untuk kerja di tingkatan lokal. Ini di daerah, kayak misalnya Maluku Barat Daya, isinya air Pak tuh kabupaten, ya kan. Nah, mestinya yang dikembangkan di sana adalah pasukan polisi yang mobile di air. Yang bisa berenang dengan baik.
Iya. yang tahu kejahatan Tahu. lautan ya. Kalau bahasa National Geography-nya nih bisa ngobrol sama lumba-lumba. Iya kan? Nah, itu ada karakter seperti itu. Ada lagi kabupaten yang tadi kita bicarain Intan Jaya sebelum on air nih. Ya. Itu isinya kabupaten itu isinya hutan. Ya kan? Nah, penyesuaian itu harusnya dilakukan. Nggak mungkin dong polisinya sebesar Ferry Amsari badannya kan? Ada Hutan. juga. Ada juga. Ada juga. Tapi kelelahan ya. Saya pernah ketemu polisi yang lebih besar dari ini badan. Tetapi bisa mengelilingi hutan. Terus gue tanya begini, Pak, kalau ada maling ngejarnya gimana? Ya saya dinunggu di bagian roja-roja. Dia marah kan, cemberut. Tapi gue jawab, langsung tembak aja Pak, kan itu pistol. Pelurunya lebih kenceng kan? Gitu. Tapi itu bercanda Pak. Nah, jadi tadi ya, kalau di Amerika, di negara federal ada Garda FBI, Nasional ya. ada Fed, Ya. polisi federal yang negara. Tapi di lokal ada local sheriff itu, kayak PD itu, police department itu. Nah, di Indonesia ini nggak ada karena negara kesatuan dianggapnya satu. Dianggap satu. Gitu. Tapi begitu dia di tingkatan lokal, sekarang kombinasinya banyak. Ada serap SDM untuk kepolisian di tingkatan lokal, jatah lokal, putra daerah. Tapi saya masih melihat ini itu sebagai satu pintu terbuka untuk orang lokal jadi polisi. Ya. Tapi soal kapasitasnya, penyesuaiannya, pembangunannya itu kita nggak tahu seperti Butuh apa. waktu lagi ya. Saya sih ngobrol sama beberapa teman ada, tetapi misalnya nggak pernah ada dideklarasikan secara nasional bahwa ini ada pendidikan untuk program-program lokal, polisi komunitas gitu. Nah itu ada beberapa negara yang coba bantu Indonesia untuk ngembangin hal-hal itu. Tapi itu saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, tetapi juga ada polisi-polisi yang bagus, misalnya kasus dulu ribut soal intoleransi di daerah Kuningan, itu ada polisi lokal yang berhasil membangun toleransi karena skill komunikasinya. Tapi itu proyek-proyek lokal-lokal. Nah, kalau reformasi kepolisian, dia mengangkat itu ke atas meja agenda-agenda ini dan itu jadiin agenda jangka panjang dan dibangun ke sana gitu. Nah saya pikir kita nggak bisa hanya melulu menyerap agenda-agenda global, perang melawan terorisme. Itu kan konsep-konsep global, bahwa terorisme juga ada di Indonesia, iya. Tapi ada hal lain selain terorisme yang barangkali kalau ditangani dia akan mengikisi teroris itu. Nah kita harus mulai masuk ke gagasan pemolisian masyarakat jadi konteks lokal kita, dan itu dijadiin momentum untuk kita menata apapun di negeri ini. Nah, tapi bukan jadi slogan ya, bukan jadi pidato doang. Nah, mesti itu jadi program. Pidato yang pakai teks itu ya. Nah, itulah pembangunan manusia, bukan pembangunan jalan tol. Iya. Nah, mestinya nggak cuma infrastruktur, yang begini-begini harusnya dikerjain juga. Jadi substansial ya, bukan hanya yang penampakan. Dan juga ini punya korelasi kalau misalnya Jokowi itu bahasanya hanya bahasa nyari duit aja, misalnya investasi, kerja. Ya syaratnya orang kerja kan ada keamanan, pelayanan hukum jadi baik, dan polisi. Sacipto Raharjo itu almarhum ya. Dia bilang bahwa polisi itu adalah lembing yang tajam di ujung dari satu tombak dalam penegakan hukum. Orang nggak ada yang berurusan sama kejaksaan, sama pengadilan. Nanti dalam criminal justice system, setelah dari polisi, baru ke kejaksaan, atau dari penuntut, baru ke pengadilan. Pengadilan memang bisa diakses publik, tapi di awal itu polisi. Ujung paling tajam yang dirasakan publik itu maksudnya. Kenapa juga sistem dalam kepolisian dan orangnya juga harus baik?
karena dalam 3 tugas polisian itu ya, soal keamanan, ketertiban dan juga penegakan hukum. Dalam soal penegakan hukum itu, begitu orang lapor polisi itu jadi hakim. Kenapa jadi hakim? Karena kalau di negara-negara common law, si polisi itu dalam waktu 24 jam harus lapor ke hakim di tingkatan lokal. Ini ada masalah nih. Ini ada masalah nih. Kalau hakimnya tanya, terus kamu punya bukti apa? Punya saksi apa? Kalau nggak lengkap nggak boleh diterusin. Nah di Indonesia Nggak ada nggak penghambatnya. ada, semuanya adanya di dalam kepolisian. Lapor pimpinan atau lapor sistem di dalam itu, misalnya wasidik, pengawas penyidikannya, atau mekanisme gelar perkara yang isinya ya mereka juga. Jadi mereka yang nentuin. Ya makanya ada yang menarik di persidangan common law itu ya. Polisi itu bisa dipanggil jadi saksi. Lu kenapa nangkapin dia? Apa alasannya gitu ya? Dan waktu di sidang awal itu, pre-trial itu, justru si polisi yang diperiksa sama Coba si jelaskan hakim. kenapa orang ini ada di sini. Iya. Iya. Jadi Jadi dia bertanggung jawab dengan tindakan dia ya. betul. Dan itu meminimalisir meskipun tetap terjadi ya di negara-negara yang korup kayak India, Malaysia. Itu tetap ada, misalnya ada penyiksaan dalam proses pemidanaannya. Nah, tetapi bisa dicegah karena ada faktor misalnya bagaimana menguji bagaimana cara kamu dapetin buktinya, sah atau enggak. Nah, itu yang mestinya ada sistem pre-court itu sebelum masuk ke perkara yang sebelum boleh dilakukan penyidikan. Tolong, ini kasusnya seperti apa, jelasin dulu di pengadilan. Menarik. Jadi Pernah dulu dibantah tuh, Daveri. Dibantah, wah nggak bisa kalau di daerah-daerah yang pedalaman, nanti polisinya lambat dalam 24 jam. Ya kalau begitu, dibuatkan excuse-nya. Tantangan-tantangan itu harus dibunyikan dan dicariin solusinya, bukan dijadikan alasan untuk menolak perbaikan. menolak perbaikan. Iya, kalau daerah yang jauh-jauh itu polanya bisa diatur berbeda kan, karena kekhususan itu ya. Atau pengadilannya harus dilengkapi. Iya. Misalnya di daerah-daerah yang di Maluku itu banyak yang pulau-pulau ya, jadi terkoneksinya harus pakai laut, biaya mahal ya, supply biaya. Iya. Sulit tuh Bang, Petun aja masih 4, PT Tunnya 28 ini karena tidak ada wacana mendekatkan peradilan ke masyarakat ya. Nah itu dia harusnya pembangunan kita ke sana. Bagaimana orang bisa mencari keadilan dan memenuhi keadilan. Betul. Jadi bukan saya mohon maaf ya kalau bangun jalan, akses jalan hanya untuk perusahaan sawit, Tol perusahaan laut tambang. untuk suplai kayu bisa mudah. Wah itu Jauh lah ya. Nggak begitulah. Ya ekonomi penting ya. Semua ini di dunia ini dari berabad-abad semua orientasinya kan pada kegiatan ekonomi. Tapi kegiatan ekonomi tanpa dilengkapi dengan berbagai hal tadi itu faktor hukum misalnya, yang nggak bakal jalan. Pasar jadi mahal. Gitu. Tuh. Jadi satu hal yang saya tangkap penting Bang, tadi itu bukan kritik kepada kepolisian dan Jokowi, tapi rasa cinta agar kepolisian dan Jokowi berubah ya. Enggak juga. Ini soal Indonesia, Oke. soal hidup bersama. Ya Jokowi mau ditambahin 3 periode lagi, Janganlah Bang. jangan. Masa nggak ada orang lain? Enggak, maksudnya begini, Indonesia itu bukan Jokowi. Nanti Bang ini senang sekali nih ada cerita mau 3 periode, 4 periode. Enggak, saya cuma mau ngambil angle bahwa bilang begini, bahwa kalaupun dia mau jadi presiden pun berapa kali lagi, Indonesia itu nggak cuma Jokowi. Asik. Indonesia itu lebih besar. Jokowi itu kan hanya seseorang Dari 200 yang juta. dipilih atau beruntung menjadi presiden. Beruntung jadi presiden. Iya, ya kan? Ya, saya mesti mengakomodir cebong sama kampret kan. Iya ini ya, betul. Ya kan? Kalau cebong bilang dialah yang kita tunjuk, the chosen one. Padahal cuma beruntung. Kalau kata yang
Kadrun, kampret nih, ya kan. Kayak nggak Dia ada. mah hoki aja gitu ya kan. Jadi kita akomodir lah dua-duanya. Siap. Nah, tapi kan dia itu kelembagaan. Presiden itu kan lembaga kan? Ya, betul. Lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan. Jadi akal sehat kita, kalaupun konstitusi mau dibubarkan, akal sehat kita bilang ya kan nggak mungkin selama-lamanya lo jadi presiden. Ingat itu, tidak ada presiden yang abadi ya. Nggak ada. Soeharto dulu kita ngeri, Iya. turun juga. Turun. Iya kan? Suatu saat pasti akan turun. Pasti akan turun. Nah, jadi yang kita bicarakan tadi itu ini bagaimana soal tata kelola hidup bersama, governance-nya, social governance, political governance. Gitu. Iya. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Gitu. Banyak orang diskusi soal ngadepin Jokowi ini gimana, nih rejim ini gimana. Pikirkan juga pasca Jokowi gimana. Siapa? Kapan itu? Jangan-jangan penggantinya lebih parah juga kan? Kemarin rame pengganti Jokowi katanya inisialnya apa, G. ada huruf G. Gundurwo. Siapa yang apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Katanya G. G. Giarto mungkin. Ya kan? Nah, jadi Gugun. kita malah sibuk sama huruf G. Iya. Nah, sebetulnya kan kita harus mendefinisikan. Masyarakat tuh harus mendefinisikan. Padahal maksudnya gini Bang, kalau mau tahu presiden setelah ini, cari inisial G, cari di Google. Jadi akan bertemu siapa saja yang inisial G. Garis Ya, terus kesian. Gazir Gazhar. Kesian orang yang punya nama G langsung diperhatiin sama tetangga. Perhatiin. Wah, ini makannya nggak bener, nggak cocok jadi presiden. Nggak bisa juga begitu. Nah, jadi kita harus nyusun presiden ke depan itu harus seperti apa. Nah, kita kan lagi sibuk nih sekarang cara menjadi presiden itu katanya 20%. Harus Partai partai yang punya kursi DPR jumlahnya 20% atau 25% suara sah nasional. Nah, Berat banget. oke, di satu sisi itulah ya, kita lagi banyak orang yang lagi nguji, nah itu syarat kayak gitu nggak bener. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus cari sosok orangnya. Sosok orangnya dan sosok politiknya. Sosok politik itu artinya orang yang punya kapasitas pernah mimpin atau pernah baca pernah baca buku Georgia. Ada. Georgia ya tadi Iya, ya. iya. Georgia dan Sarkasville ya kan? Sarkaskah kamu? Nah kayak gitu. Nah jadi kita mesti cari orang yang punya pengalaman, punya kapasitas, punya komitmen terkait dengan kepemimpinan. Kalau dengan angka ada 20 dan 25%, kita tidak punya chance untuk dapat orang-orang seperti itu kan? Yang pernah baca. Di satu kita jadi sibuk sama soal kuota Iya. yang bisa jadi mesin pelentingnya doang. Iya. Terus kita belum ngecek nih di dalam orang-orang yang punya kapasitas 20% tadi itu. Benar-benar. Si partai ini tambah partai ini atau partai B tambah partai C, partai X tambah partai Y. Itu orangnya siapa? Kita nggak dikasih kesempatan. Partai aja yang menentukan gitu ya. Nah mestinya masyarakat kita kan makin mengalami nih ya keterpisahan keberjarakan kita sama partai. Mestinya kita ini masyarakat udah mulai diskusi orang seperti apa yang cocok. Iya. Atau jadi bukan pada orang. Nah ini jebakannya si lembaga-lembaga survei ke masyarakat. Survei mulu tiap minggu. Tapi orangnya itu doang. Namanya itu aja. Ini kan kayak minum air garam. Gitu. Nah, padahal kita harus membesarkan syarat material bahwa kepemimpinan itu seperti apa. Nah, masyarakat tuh harus nongol. Misalnya nih, kuartir Pramuka, cabang Jakarta Selatan. Nah, diskusi aja nggak apa-apa. Jiwa-jiwa ke Praja Muda Karanaan harusnya bisa melekat di seorang presiden. Bisa tali temali, ya kan? Bisa. Sekarang tidak lembaga survei lagi Bang, tapi klinik lagi menentukan huruf G yang muncul. Oh iya. Dulu di era Orde Baru kan orang ngasih nama M semua. M Haris Azhar, M Ferry Amsari. Sekarang G lagi. G Ferry Amsari. G itu maksudnya gua rasa Ferry Amsari. G. Gua kira misalnya siapa kayak gitu. Nah,
Jadi itu yang kita ini terpanah oleh shed the light itu ya, Eh, cahaya yang menutupi pemandangan kita ya. menutupi. Padahal kita punya punya gawe yang serius nih di masyarakat. Nah, ruang itu harusnya dibuka. Nah, cuman sekarang kan masyarakat juga mengalami kekhawatiran kalau mau speak up. Kalau Karena kata anak langsung zaman- dilapor. Kalau anak zaman sekarang bilang speak up. Nah, takut begitu mereka ngomong dilapor. Iya, dikit-dikit dilapor. Iya. Palingan pada Nulis. inbox. Nulis di Twitter yang cuman berapa kalimat langsung dilapor. Nah, Siapakah huruf G sesungguhnya? menariknya di masyarakat kita juga begitu dilapor takut. Gitu. Nah, Iya. banyak tuh yang datang ke saya dilapor begini-begini. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Iya. Tandanya perhatian. Lawan aja. Iya kan? Lawan Tapi aja. kan nggak semuanya seperti G Haris Azhar, Bang. Ya makanya kita mesti Membangun kesadaran membangun itu ya. itu. Jadi ada satu hal yang aku mau lakukan di bincang-bincang kita ini, Bang. Tebak-tebakan. Bukan, udah selesai tebak-tebakan. Iya. Udah nggak lucu lagi bagimu kan? Yaitu video ketika Jokowi pidato, lalu ada yang nelpon. Oh, yang kemarin tuh, Iya. Luhut bin Sarpanjaitan. Lalu yang aku mau lakukan pasang kacamata hitam di video itu, lalu lagu Snoop Dogg dari video. Karena aku mau bilang, seking-kingnya Cantona dan Haris Azhar, ada lagi The King Iya. yang satu-satunya pernah terjadi. Presiden sedang pidato, menteri angkat telepon. Itu betul-betul the real king, The Lord ya. the Lord. Itu Tuhan ya, Lord. Tapi di Inggris pun The Lord itu Bangsawan bukan ya? bangsawan. Tapi yang memberikan adalah raja atau ratu. Oh. Lord itu jadi iya. masih di bawahnya raja dan Masih bar. Tapi kalau ada menteri atau lord, tiba-tiba ada raja ngomong terus angkat telepon, itu pangkatnya pasti lord betul lagi. biasanya tuh di protokoler tuh kalau di beberapa settingan negara atau situasi mereka dikasih tahu Langsung ditegur gitu ya. bukan nggak boleh nyalain HP Oh, sebelum naik sebelum acara itu mendampingi presiden. atau misalnya HP-nya dititipin di siapa. Oh, ini bukan salahnya Pak Luhut, ini salah protokoler ya. Itu kan kebaikanmu untuk Pak Luhut ya. Tapi ya nggak tahu apa yang terjadi. Cuman kalau saya mau bilang bahwa di beberapa situasi biasanya tuh protokolernya tuh udah ngasih tahu. Atau memang Protokolernya Pak Luhut, Bang. ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita nggak ngerti juga tuh kesepakatannya seperti apa. Iya. Tapi ya saya nggak tahu lah ya hatinya Jokowi gimana. Iya. Celah. Tersinggung, biasa aja, sedih, Atau tuliskan jawabanmu dia. iya. Atau dia bilang dapat lagi nih gua selamat. Iya, ya kan gitu. Bisa jadi kayak gitu juga. Gitu ya, Bang. Bisa jadi kayak gitu. Oke lah, Bang, nanti jangan Iya. sampai saya jadi Fathia Haris dan Ferry Haris kan kurang bagus ya. Very I'm sorry. Very I'm sorry. Jadi very I'm sorry Pak Luhut, Pak Jokowi, Sekarang tuh gitu ya kalau takut mudah-mudahan ada dilaporin. ya itu alasannya sudah maaf. Sorry nih ya, tadi yang kita omongin gak ada yang bener. Bercanda itu. Nggak boleh lah, seorang Ferry Amsari ini kan Very I'm orang- sorry. Ferry Amsari ini Terbawa nama kan. orang yang punya konsistensi dalam argumentasi. Mulai. Enggak, ini benar. Bener ya. Kalau Ini baru pansos nih. Bang, tolong Bang. enggak nih soalnya benar. Jadi gini, kalau gue nih ya di bidang HAM itu punya tafsirnya kan begini. Nah, natural law itu natural rights itu atau hak asasi manusia itu dia diakomodir di dalam konstitusi diakomodir dalam hak hukum lah kira-kira gitu. Jadi kita punya kepentingan dengan orang seperti Ferry Amsari
kita ya. Bahwa Kita menjaga berdua. konstitusi itu untuk kepentingan hak asasi. Asik. Nah, jadi penting punya orang, semakin banyak orang yang membaca segala sesuatu itu dalam pendekatan konstitusionalisme. Ya. Thank you Bang. Nah, itu Sutandio Wiknya Subroto, Ya bilang ya. dia mendalilkan tuh. Saya berguru sama beliau, almarhum. Prof. Tandio itu kan pendekatannya kan konstitusionalisme, ya kan, karena dia percaya bahwa konstitusi itu isinya pembagian kekuasaan dan hak asasi manusia. Maka konstitusi itu harus melindungi hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang yang menerapkan konstitusi secara baik dan benar seperti Om Ferry Amsari, nah itu berarti dia berkontribusi pada hak asasi manusia. Kira-kira begitu. Iya. Makasih Bang, saya jadi semangat belajar konstitusi. Bahkan di konstitusi jomblo saja dilindungi Bang. Iya. Iya. Bahkan bukan cuma jomblo. Jomblo itu kan status, tapi pada tindakan jomblo yang garuk-garuk tembok. Kalau saya pernah bilang ke mahasiswa saya, kalau Anda ditolak sama cewek, cowok, bilang saja. Anda melanggar hak konstitusional saya. Iya. Karena menurut konstitusi semua orang berhak hidup berumah tangga dan memiliki keluarga yang Iya. dan keturunan. Iya. Jadi supaya agak sadar juga Iya. mereka kepikiran. Ada teorinya tuh di filsafat HAM tuh, ada orang namanya Peter Jones. Heeh. Peter Jones itu dia nulis buku soal rights, namanya hak asasi. Nah, jadi ada berbagai model hak. Nah, salah satunya adalah hak yang sepihak. Menarik nih, terus ini bakal saya izinkan bawa kuliah ya. Iya. Hak yang sepihak itu adalah bahwa adalah hak gue mencintai lu. Ya kan? Ya. Terserah mau diterima atau Mau tidak. terima apa enggak, tapi lu jangan melarang gue mencintai lu. Wah, asik. Karena itu hak asasi yang ada di gua. No, dengar lo. Tuh, ya kan? Begitu, Asik. ya kan? Kita harus hentikan, Bang. Iya, iya. Ternyata Lagi maghrib lebih soalnya. 1 jam. Terima kasih. Yang jelas nanti Mas Rian tolong pertama soal The King Cantona tadi kasih kacamata juga nanti Bang Haris. Nanti Pak Luhutnya di belakang. Terima kasih Bang. Oke, siap. Ini selalu mengasihkan diskusi dengan Bang Haris. Sampai jumpa. Assalamualaikum.